Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ananta Dimas Prayoga, nomor induk mahasiswa 42-2020-018. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan definisi populasi dan sampel. Pengertian populasi dan sampel menurut para ahli populasi sampel. Perbedaan populasi dan sampel. Yang pertama adalah perbedaan populasi dan sampel yang pertama dapat dilihat dari pengertian keduanya. Yang kedua, perbedaan kedua adalah melihat dari fokus kerjanya. Yang ketiga, perbedaan ketiga adalah pada pengumpulan datanya. Karakteristik sampel itu ada dua, yaitu akurasi dan presisi. Teknik pengambilan sampel, probability sampling. Yang pertama adalah pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Yang ketiga adalah pengambilan sampel acak atau bare strata atau stratified random sampling. Yang keempat, pengambilan sampel acak berdasarkan area atau wilayah atau cluster random sampling. Non-probability sampling. Yang pertama adalah purposive sampling. Yang kedua, snowball sampling. Yang ketiga, accidental sampling. Yang keempat, quota sampling. Cara menentukan sampel berdasarkan populasi. Yang pertama adalah rumus Slovin. Yang kedua, rumus Jacob-Cohen. Pengertian populasi dan sampel. Baik, pengertian populasi dan sampel keduanya merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sederhananya, sampel penelitian dapat diartikan sebagai bagian dari populasi dan merupakan wakil dari anggota populasi yang diteliti. Keduanya menjadi hal yang sangat menentukan hasil penelitian karena dapat memberikan generalisasi pada hasil penelitian yang didapat. Oleh karenanya, penting sekali untuk kalian dapat bersikap cermat dan teliti dalam menentukan besaran populasi dan sampel yang akan digunakan. Bahkan, hal tersebut harus sudah kalian perhatikan dengan matang jauh sebelumnya. Pengertian populasi dan sampel menurut para ahli. Populasi dapat diartikan sebagai subjek pada wilayah serta waktu tertentu yang akan diamati atau diteliti oleh peneliti. Sugiono mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Gulo menyebutkan populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan dari satuan analisis yang merupakan sasaran penelitian. Yang ketiga adalah Margono, mengartikan populasi sebagai seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup juga waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, Ari Kunto mendefinisikan populasi sebagai keseluruhan objek penelitian atau totalitas kelompok subjek bagi manusia, gejala, nilai, benda-benda, hingga peristiwa yang menjadi sumber data suatu penelitian. Sampel. Hampir semua ahli memiliki pandangan yang sama tentang sampel, yakni merupakan bagian dari populasi. Yang pertama adalah Sugiono. Sugiono menyebut sampel sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Yang kedua, menurut Gulo memiliki pengertian yang sama dengan Sugiono tentang sampel, yaitu himpunan bagian atau subset dari suatu populasi. Yang ketiga adalah Ari Kunto. Ari Kunto pun menyebut hal yang sama, yaitu sampel sebagai bagian dari sebagai bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Perbedaan populasi dan sampel. Yang pertama dapat dilihat dari pengertian keduanya. Yang kedua, perbedaan kedua adalah melihat dari fokus kerjanya. Yang ketiga adalah perbedaan pada pengumpulan datanya.
Karakteristik sampel. Yang pertama itu akurasi. Akurasi berarti sejauh mana sampel didapatkan tanda adanya bias sampel. Yang kedua presisi. Presisi berkaitan dengan ketepatan atau ketelitian. Baik, demikian penjelasan saya tentang populasi dan sampel beserta contohnya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.